Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, lantas seberapa besar peluang Indonesia mencuri poin dari Thailand sekaligus menjaga peluang asa kita ke semifinal? Sudah ada pengamat sepak bola Bung Kesit Handoyo. Bung Kesit, apa kabar? Halo. Halo, kabar baik Mas Wahyu, salam olahraga. Oke, alhamdulillah. Sehat, semangat. Kita kurang dari 30 menit ya. Kira-kira 20 menit lagi jelang laga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kira-kira peluang kita untuk mencuri poin dari Thailand? Mungkinkah? Halo. Ya, halo. Ya, Mas silakan Wahyu. Bung Kesit. Bagaimana Iya, kira-kira jadi kalau peluang kita nanti malam hari ini? Iya, kalau bicara peluang, pastinya peluang tetap terbuka ya. Hanya saja memang kalau kita bertemu Thailand dari dulu ya, entah itu di tim junior ya U19 atau timnas senior, memang selalu menjadi momok ya. Thailand ini selalu menjadi momok, dan kalau kita lihat dari U19 saja lah, kita flashback lagi, itu dari 8 kali pertemuan kita hanya bisa mencatat kemenangan 2 kali ya. Selebihnya seri, dan kita 5 kali kita mencatat kekalahan dari Thailand di ajang U19 ini. Tapi peluang tetap terbuka ya, peluang tetap terbuka. Artinya semoga saja kita bisa mengulang sukses di 2013 ketika kita meraih juara, dan ketika itu kita pernah mengalahkan Thailand pada saat kita menjadi tuan rumah. Ya, 2018 terakhir bertemu begitu ya Indonesia dan juga Thailand di timnas U19 ini. Bedanya dengan kualitas yang di tahun 2022 ini apa? Ya, sebenarnya kalau bicara kualitas sih bisa dibilang hampir sama lah ya 2000 dengan sebelumnya gitu. Artinya kalau kita flashback lagi misalnya ketika kita menjadi juara pada saat 2013, pada saat itu Thailand memang sedang jelek ya. Bahkan mereka juga tidak mampu lolos gitu. Kita di final ketemu Vietnam. Tapi pada saat ini kalau kita lihat bagaimana Thailand, dia sudah mencatat 2 kali kemenangan ya di persaingan grup. Sementara Indonesia kita tahu kemarin menang telak 7-0 menghadapi Brunei. Sementara dalam pertandingan menghadapi Vietnam kita harus bermain imbang tanpa gol ya. Jadi memang ketika menghadapi Brunei saya pikir akan sangat berbeda ketika kita malam ini akan menghadapi Thailand, karena secara kualitas Thailand lebih bagus dibandingkan dengan Brunei yang memang menjadi ajang kemenangan, menjadi lumbung gol bagi tim-tim peserta lainnya di grup A. Begitu Mas Wahyu. Walaupun beda kualitas antara Brunei Darussalam dan juga Thailand, tetapi modal menang 7-0 kemarin itu kira-kira bisa tidak mendongkrak moral mental anak-anak ini? Ya, kemenangan 7-0 tentu saja sangat penting ya bagi Indonesia setelah melewati pertandingan yang cukup sulit di laga pertama menghadapi Vietnam. Kemenangan 7-0 dari Brunei memberikan spirit tersendiri ya. Ini menjadi moral boost ya, tambahan moral bagi para pemain Indonesia sebelum menghadapi Thailand. Cuma memang pasti perjuangannya tidak semudah ketika Indonesia menghadapi Brunei. Kita tahu bagaimana penampilan Thailand yang seperti tadi saya katakan memang selalu menjadi momok buat Indonesia, dan di sini akan terjadi perang mental memang ya setelah kita mencatat kemenangan 7-0, apakah kemudian kita akan mampu memperlihatkan penampilan serupa seperti kita menghadapi Brunei di pertandingan kedua kemarin. Ya, apa kemudian yang harus bisa dilakukan oleh anak-anak asuh Shin Tae-yong ini? Karena kalau kita lihat dari 2 laga sebelumnya, Thailand ini benar-benar efektif, benar-benar cepat bermain, mencuri poin di menit-menit awal, Bung Kesit. Iya, pastinya bahwa tekanan akan langsung didapat ya oleh pemain-pemain Indonesia. Kalau kemarin menghadapi Brunei, kita kan tampil langsung menekan ya. Kita seperti leluasa memainkan pertandingan pada saat melawan Brunei. Tapi menghadapi Thailand, pastinya tidak akan bisa seperti itu
itu. Kita ambil contoh aja ketika kita menghadapi Vietnam ya, bagaimana sulitnya kita melakukan penetrasi, bagaimana sulitnya kita menciptakan peluang, apalagi menciptakan gol ya. Sementara di pertandingan menghadapi Brunei, praktis semua lini bergerak dengan baik ya, walaupun ada beberapa kali pemain Brunei mampu melepaskan syuting-syuting ke arah gawang ya, tapi tidak terlalu membahayakan gawang Indonesia. Nah, menghadapi Thailand, saya pikir dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan Thailand, bagaimana pressing ketat yang selalu dilakukan Thailand ya. Ini yang kemudian akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Apakah kemudian kekompakan yang sudah diperlihatkan pada saat menghadapi Brunei ini akan terwujud ya, akan terlihat lagi malam hari ini. Apakah Marcelino akan lebih leluasa memainkan bola? Apakah kemudian kesempatan bagi Ronaldo Kuateh misalnya untuk bisa menciptakan gol lagi akan semakin mudah atau akan bisa dilakukan lagi, atau Kakang Rudianto yang kemarin begitu eksplosif di sisi kanan penyerangan Indonesia misalnya, apakah juga akan kembali bersinar pada malam hari ini, atau Hoki Caraka yang kemarin menciptakan 4 gol malam hari ini akan bisa kembali memperlihatkan ketajamannya ya. Ini yang menjadi ujian. Saya pikir memang situasinya pasti akan berbeda ya, situasinya akan berbeda, dan tekanan yang begitu besar saya pikir akan dialami oleh pemain-pemain kita dari Thailand. Oke, itu lini serang di depan, bagaimana di tengah ini yang juga menjadi faktor penting tentu dalam sebuah laga sepak bola. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Bung Kesit tetap bersama kami di Prime Time News. Bahwa Indonesia pasti menang ya, apalagi jauh-jauh dari Makassar nonton ke Jakarta, harus Indonesia menang. Indonesia harapannya gimana nih Pak? Kira-kira chance-nya berapa gol nih Pak yang akan dicatat? Paling tidak 1-0 untuk Indonesia ya. Harus menang 2-0. Kalau 2-0 itu aman, bisa selanjutnya bisa semifinal itu. Mbak Lia, dari mana nih perkumpulan teman-teman hari ini? Datang dari mana? Dari Banjarmasin. Jauh-jauh dari Banjarmasin. Iya. Ya? Prediksi nggak pribadi untuk pertandingan hari ini? 3-0 Indonesia. Ya, kita lanjutkan berbincang dengan pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Bung Kesit, jadi kalau itu tadi ekspektasi tentu dari publik tanah air berharap 2-0 paling tidak, ada yang 3-0. Kira-kira mungkinkah dengan kualitas pemain kita saat ini untuk meraih skor ada kosongnya buat Thailand? Ya, mungkin lah ya, mungkin. Artinya begini, bahwa secara kualitas tadi saya katakan bahwa Thailand dengan Indonesia tidak beda jauh ya. Yang membuat kita kadang-kadang grogi menghadapi Thailand karena rekor pertemuan memang berpihak kepada Thailand ya. Kenapa kemudian akhirnya mental di sini yang kemudian berbicara. Apakah para pemain Indonesia mampu untuk menghadapi tekanan ya ketika menghadapi tim yang kerap kali ditemui dan kerap kali kita menderita kekalahan ya. Pernah satu kali kita mencatat kemenangan, tapi situasinya memang pada saat itu tentunya berbeda dengan pada saat ini ya. Dan saya pikir peluang untuk memenangkan pertandingan ini cukup besar bagi Indonesia, cukup besar. Hanya saja memang tekanannya tekanannya tidak sebesar. Maksudnya seperti kemarin Brunei gitu ya. Tekanan kali ini pasti akan jauh lebih besar, dan ini membutuhkan mental yang kuat ya, mental bertanding yang sangat kuat bagi pemain Indonesia, apalagi setelah menang 7-0 ya. Saya pikir spiritnya pasti akan bertambah. Cuma ketika menang 7-0 kemarin melawan Brunei, ini juga tentunya menjadi beban tersendiri gitu loh. Artinya kita akan menghadapi tim yang secara kualitas lebih kuat dari Brunei dengan modal kemenangan 7-0 yang dibawa oleh Indonesia. Tentunya masyarakat berharap bahwa Indonesia akan bisa kembali memenangkan pertandingan walaupun dengan gol yang tentunya tidak seperti pada saat menghadapi Brunei kemarin ya. Karena kekuatan Thailand kan juga lebih bagus daripada Brunei. Iya, iya. Terakhir soal duel di lini tengah ini kira-kira bagaimana? Apakah kita layak memang bisa mengandalkan Marcelino dan kawan-kawan? Ya, problemnya sebenarnya adalah gini, kita punya gelandang bagus seperti Marcelino
Ferdinand ya, dia aktif menjemput bola, dia menjadi pemain yang mampu mengatur irama permainan. Cuma yang belum terlihat di sini adalah chemistry dari masing-masing pemain ya. Artinya ketika Ferdinand atau Marcelino tampil, ini chemistry-nya kan belum tercipta dengan pemain-pemain lainnya, dengan rekan-rekannya di lapangan. Jadi ketika Marcelino tampil ya, kemudian belum terjalin dengan baik kerjasama yang ingin diharapkan dari seorang Marcelino. Ini yang belum terwujud gitu ya, sehingga kerap misalnya kita melihat terlambat memberikan umpan kepada Marcelino, atau ketika Marcelino misalnya sudah mampu menggiring bola sampai memasuki kotak penalti, kemudian pergerakan rekan-rekan yang lain ini juga belum terlihat. Jadi chemistry ini yang belum muncul gitu. Kalau secara individu sih saya pikir Marcelino adalah pemain yang sangat bagus ya, sangat bagus. Artinya di usia yang masih begitu muda, dia mampu memperlihatkan sebuah permainan layaknya seperti pemain yang sudah begitu matang di lapangan. Begitu Mas Wahyu. Terakhir singkat Bung Kesit, berapa skor dari Anda? Iya. Harapan saya ya tentunya Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Nggak usah besar-besar, yang penting kita bisa menaklukkan Thailand 1-0 atau 2-1 sudah cukup ya. Karena dengan kemenangan berarti kita akan mendapatkan 3 poin, dan diharapkan 2 pertandingan berikutnya kita menghadapi Myanmar dan Filipina ini akan bisa kita lewati dengan baik, sehingga upaya untuk bisa lolos atau tampil sebagai juara grup ini akan lebih mudah diwujudkan. Iya, amin. Mas Kita Wahyu. berharap hal yang sama tentunya. Terima kasih Bung Kesit sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.